Terima kasih, Pak, ucap Titin ketika mengambil seragam itu dari tanganku. Kamu coba aja dulu ya, saya tunggu di bawah, ucapku, lalu sesekali mataku melirik kepadanya. Aku tertegun dan terpesona melihatnya. Kok bisa ia sebagus itu ya dan secantik itu ya? Siapapun pasti tidak akan mengira kalau wanita berprofesi pengemis dan pemulung ini punya wajah cantik dan badan yang gak kalah dengan mereka yang punya profesi pekerjaan yang lebih layak. Aku lalu turun ke bawah dan duduk di kursi kesayanganku, membuka handphone serta menyiapkan kunci mobilku. Aku lalu membuka handphoneku. Seperti biasa, mengecek apakah ada pesanan yang masuk untuk besok. Sesekali pikiranku kembali saat melihat Titin tadi. Perlahan, rasa itu pun timbul. Entah sudah berapa lama aku tidak bersamanya. Mungkin karena itulah aku langsung melihatnya seperti itu. Apalagi memang dia sangat cantik, di luar dugaan. Memang badannya sangat bagus. Pak, sudah Pak, ucap Titin pelan namun tetap mengejutkanku. Oh iya, ayo ikut saya ke mobil, ucapku singkat sambil mempersilahkan Titin keluar lewat pintu belakang rukoku yang langsung tersambung dengan lapangan parkir belakang. Di sana sudah menunggu mobil Mazda CX-7ku. Kita berdua kemudian masuk ke dalam mobil dan bersiap pergi. Titin nampak kagok saat dia masuk ke dalam mobilku. Sesekali matanya menjalar kemana-mana melihat interior dan dashboard mobilku tersebut. Kenapa? Kayak orang melihat mujizat begitu sih, Tin? Tanyaku sedikit heran akan ekspresinya. Kamu pernah kan naik mobil? Lanjutku bertanya. Titin mengangguk. Pernah Pak, angkot. Jawabnya polos. Nah, itu pernah. Sama aja kan sama mobil saya, responku. Ya beda atuh Pak, ini teh nyaman pisan. Kursinya Pak, terus eta meni canggih pisan, itu juga canggih banget. Ucapnya kemudian menunjuk dashboard mobilku yang menyala secara digital. Dalam hati, aku bangga mendengar mobilku mendapat pujian seperti itu. Mazda CX-7ku ini memang masuk kategori kelas atas untuk pasaran Indonesia. Tetapi tentu saja merek ini masih jauh dari kemewahan yang ditawarkan dari brand Eropa seperti Lamborghini, Ferrari, BMW, dan Mercedes-Benz. Karena itulah aku juga merasa miris mendengar ucapan Titin. Karena di zaman secanggih sekarang ini masih ada orang yang terpukau sampai segitunya hanya karena naik ke dalam mobil. Ya sudah, sebelum jalan pakai safety belt-nya dulu, ucapku sambil menyalakan mesin mobil. Titin langsung terlihat bingung akan maksudku. Tak lama aku sadar, pastilah Titin gak ngerti gimana caranya pakai safety belt. Punten, permisi saya pasangkan, ucapku kemudian mendekat ke Titin untuk meraih sabuk pengaman di atas pundak kirinya. Sejenak kami berdua terpaut hanya beberapa jarak. Seperti terjadi aliran listrik di antara kami berdua yang membuat kita langsung membuang muka sesaat. Pupunten Pak, ucap Titin saat membuang muka. Iya, maaf juga Tin, gak bermaksud apa-apa. Begitu jawabku. Kemudian menarik sabuk pengaman itu dan memasangkannya ke pengait yang terletak di sebelah pinggang kanan Titin. Sudah enak atau terlalu ketat? Tanyaku kemudian melihat Titin. Jawab Titin terdengar ragu. Ini teh emang ketat begini ya Pak? Aku kemudian melihatnya dan mendapati sabuk yang kupasang memang terlalu kencang di badannya.
Aku lantas kembali terpesona dan menelan ludah saat melihat wajahnya itu. Aku menyadarkan diri dan segera melonggarkan posisi sabuk pengaman itu hingga Titin terlihat lebih nyaman. "Kalau sekarang bagaimana?" tanyaku melihatnya. Tampak dia sudah lebih rileks dan sabuk pengamannya tidak lagi sekencang sebelumnya. Titin segera mengangguk puas. Aku tersenyum dan kembali ke posisi dudukku, bersiap membawa mobil sambil mencoba sebisa mungkin melupakan apa yang barusan aku lihat. Sambil menyetir, aku sesekali melirik Titin, penasaran dengan apa yang ia lakukan. Sepanjang perjalanan, Titin tidak banyak berbicara. Dia nampak canggung dengan situasi dia sekarang dan selalu memandang keluar jendela sambil sesekali melirikku. Beberapa kali pandangan mata kita beradu, namun dengan cepat kita berdua kembali mengalihkan pandangan. Sesampainya kita di restoran ramen, sekali lagi Titin merasa malu dan takut-takut. Aku harus terus mengajak dan menggiringnya hingga akhirnya kita berdua duduk di sebelah meja yang berada di sudut restoran dan tepat di samping jendela yang menghadap ke jalan. Sembari menunggu makanan datang, aku mencoba mengobrol dengannya. Dia masih terasa kaget dengan kebaikanku yang tiba-tiba mengajaknya makan. Sejujurnya aku pun juga masih ragu dengan tindakanku ini. Namun sudahlah, aku juga sudah terlanjur seperti ini. Dan setelah melihat Titin, wajahnya yang luar biasa cantik dan luar biasa bagus, entah kenapa aku jadi timbul harapan untuk bisa bersamanya bila aku baik-baikin. Sesekali Titin bercerita juga soal kehidupannya yang keras tinggal di jalanan, dan membuatku sedikit merasa beruntung tidak harus mengatakan itu. Rasa simpatiku juga muncul membayangkan wanita ini harus berjuang keras dalam hidupnya.